Oke, selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Karena hari ini tidak ada kelas, jadi tadi sudah saya sampaikan saya gantikan dengan video. Video di sini tutorial untuk pembuatan program untuk expert system. Jadi apa-apa aja yang perlu diperlukan nanti kita lihat dari PowerPoint terlebih dahulu, kemudian saya akan demokan langsung programnya. Oke, untuk expert system seperti yang saya terangkan kemarin, jadi expert system atau sistem pakar ini kita perlu sebuah kepakaran dulu. Maka dari kepakaran itu akhirnya membentuk sebuah rule. Dari sebuah rule, kemudian kita bentuk pohon. Setelah bentuk pohon, kemudian baru masuk ke algoritma dan source code. Begitu pembuatannya. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan tentu membuat rule. Nah, membuat rule ini harusnya memang pakar beneran. Jadi kalau membuat sistem informasi kecerdasan buatan, tentu kita harus tahu siapa yang cerdas terlebih dahulu. Manusianya harus cerdas dulu. Sistem pakar ya. Uh, Based on knowledge. Based on knowledge bukan based on data. Anda kalau based on knowledge berarti harus tahu knowledge yang benar seperti apa dulu. Ketika ini nanti misalkan teman-teman mau dijadikan skripsi, sangat mungkin dijadikan skripsi. Tinggal nanti uh, siapa yang menjadi sebuah pakar, misalkan orang tuanya ada yang dokter atau ahli penyakit tanaman, itu bisa jadikan uh, pakar. Setelah pakar nanti ketemu jadi tree rule, baru jadikan coding. Oke, videonya saya bagi dua. Nanti video yang pertama untuk penjelasan dari PowerPoint-nya, video yang kedua nanti untuk demo programnya. Jadi saya potong-potong biar gampang nanti kalau dipraktekin. Oke, ini rule yang saya sudah buat. Ini ada yang kosong. Jadi ini rule yang sudah saya bikin. Rule-nya uh, ini rule yang saya bikin tree ya, maksudnya tree. Tree yang saya bikin ini tree binary tree. Pertama, anak kedua itu binary tree ini. Cabang satu, cabang dua. Nah, jadi di setiap tree itu pasti punya root. Nah, rootnya harus kita definisikan. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah saya ingin memprediksi seharusnya profesi apa yang tepat dari hobinya, dari kegiatannya. Ini contoh ya. Jadi saya punya rootnya adalah olahraga. Apakah suka olahraga? Jawabannya hanya dua, kiri sama kanan. Yang kiri di sini saya bilang yes, yang kanan saya bilang no. Ketika yes, saya ngomong, oh kalau suka olahraga berarti Anda suka game. Kalau suka game, yesnya judi, yang kanan travel. Oh kalau olahraganya no berarti nonton film, yesnya buku, no-nya ke mahasiswa. Yesnya, oh kalau tidak suka olahraga berarti kan no, nonton film ya. Apakah suka baca buku? Kalau iya nanti jadi dosen. Kalau nggak baca buku berarti dia pengangguran. Ini saya ngawur, terus terang ini ngawur, jadi nggak nyambung, nggak ada masalah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membuat rule-nya. Di sini perhatikan ada beberapa poin. Di sini selalu ada pertanyaan, ada tanda tanya, ada tanda tanya, ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, kemudian di tempat yang lain, di sini agak ada tanda tanya. Di sini ada hasil, 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 hasil. Jadi ini adalah hasilnya. Yang ini adalah pertanyaannya. Jadi kalau bahasa kerennya itu ini simptomnya, simptom itu gejala. Di sini diagnosisnya, diagnosanya apa? Kalau penyakit ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Setiap diagnosis dia nggak punya pertanyaan. Oh kalau dia suka olahraga dan dia main game dan dia main judi, maka dia harusnya jadi penjudi profesional misalkan. Jadi dia gak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi berarti nanti diganti lagi pertanyaan.
Oke, step pertama, ini kan nanti jadi tugas, maka kita harus bikin ini dulu. Oke, pertama kita bikin coding, saya jelasin, nanti saya praktekin. Pertama bikin coding, step pertama kita harus bikin yang namanya struts. Struts ya. Mungkin teman-teman mengenalnya dengan kata struts. Kalau di object oriented di Python, karena dia base-nya object oriented, jadi tidak mengenal yang namanya struts, tapi diganti dengan namanya class. Nih. Jadi namanya class node. Node ini terserah. Ini yang mendefinisikan dari tree-nya nanti. Oh, ternyata ada question, ada yes, no node, yes node, no node, sama diagnosis. Ini diinisialisasi nanti. Step pertama ini. Nah, step kedua bikin sebuah fungsi untuk membangun tree-nya. Nah, ini cara membangunnya dari sini, dari bawah ke depan, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan seterusnya. Contoh, apakah Anda suka olahraga? Oh, sudah saya definisikan yes node-nya sama dengan node 2. Oh, kalau jawabannya benar, maka masuk node 2 di sini. Maka ada pertanyaan lagi harusnya, apakah main game? Oh iya, maka node 4. Node 4 di sini. Apakah suka judi? Oh iya, node 9. Maka node 9 di sini, karena tidak ada pertanyaan, maka langsung dijawab, dia judi profesional. Ini seterusnya nanti ini yang harus kita lakukan coding. Jadi yang tadi saya garis merah itu ini yang punya pertanyaan, yang tadi saya garis biru itu yang ini tidak ada pertanyaan atau hasilnya. Jadi modelnya seperti ini, ada dua model yang berbeda. Jadi tinggal ditiru aja polanya nanti. Oke, kalau sudah bikin itu, maka kita bikin diagnosis simptomnya. Diagnosis simptomnya di sini, cara kerjanya supaya pertanyaannya itu keluar 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 gitu. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Jadi singkatnya ya, dari while di sini, while di sini di looping, node-nya akan dikerjakan terus ketika node-nya punya pertanyaan. Jadi ketika node-nya tidak punya pertanyaan, maka dia tidak akan bergeser. Jadi saya simulasikan ya, saya simulasikan pada ini gini, ceritanya gini. Kerjakan ketika ketika node-nya ada question. Kemudian apa yang dikerjakan yaitu answer. Kita punya variable answer dari input keyboard. Jika answernya yes, maka node-nya dipindah menjadi node yes. Jika answernya no, maka node-nya dipindah ke node no. Kalau bukan yes, bukan no, maka ada perintah error. Kembali lagi akhirnya. Jika tidak ada node-nya, tidak ada pertanyaan, maka langsung di print diagnosisnya. Saya simulasikan di atas. Nih. While langsung di sini aja di tree-nya ya. While node-nya punya pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan, apakah node-nya punya pertanyaan? Benar. Kalau benar, nanti kita jawab yes misalkan ya. Kita jawab yes, maka kalau yes masuknya di sini. Node 2, node 2 di sini dicek. Oh, node-nya punya pertanyaan, maka pertanyaan ini dikeluarkan. Apakah Anda main game? Oh, yes, berarti di sini node 4. Pindah node 4. Apakah Anda judi? Maka di sini yes lagi, jawabannya node 9. Dia pindah node 9. Karena node 9 tidak punya pertanyaan non di sini, maka dia tidak melakukan enggak mengeluarkan pertanyaan, perulangannya berhenti, maka dia langsung menampilkan diagnosisnya apa. Begitu alur kerjanya. Ini cuma tinggal ini running programnya ya. Kita sudah saya coba, sudah jalan dengan baik coding ini. Jadi nanti harus kita lakukan pengkodean. Oke, begitu untuk video yang pertama. Video kedua kita ketemu lagi lanjut untuk pembahasan atau demo source code-nya, pembangunan dari nol.